Di sini saya akan menjelaskan sistem saraf pusat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nika Mariska Oktavianti, nomor absen 20, kelas 11 IPA 7. Sebelum itu saya akan menjelaskan bagian dari sistem saraf pusat. Sistem saraf ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di mana sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi dibagi berdasarkan asal dan fungsinya. Berdasarkan asal yaitu ada kranial dan spinal, sedangkan berdasarkan fungsinya ada aferent saraf sensorik dan efferent saraf motorik. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sistem saraf pusat dilindungi oleh rangka yaitu tengkorak dan tulang belakang dan dilindungi dan juga ditutupi oleh jaringan ikat meninges. Jaringan ikat meninges bisa kita lihat pada sebelah bagian kanan. Bagian atas merupakan jaringan ikat meninges pada otak, sedangkan sebelah bawahnya merupakan jaringan ikat meninges pada sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada lapisan pada jaringan ikat meninges. Yang pertama ada durameter. Durameter merupakan lapisan paling luar, tebal, padat, dan kuat. Durameter merupakan penghubung otak dan sumsum tulang belakang dengan rangka. Durameter pada otak menempel pada bagian dalam tengkorak, dan durameter sumsum tulang belakang terhubung dengan tulang belakang. Fungsi dari durameter ini ialah memberi perlindungan ekstra bagi otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada arachnoid. Arachnoid berbentuk seperti sarang laba-laba. Jaringan ikat longgar yang tidak mengandung pembuluh darah dan terdapat ruang subarachnoid yang mengandung cairan cerebrospinal. Yang ketiga, piameter. Piameter merupakan lapisan paling dalam dan mengandung pembuluh darah. Durameter bisa kita lihat pada bagian yang berwarna ungu, sedangkan arachnoid pada bagian berwarna hijau dan piameter berwarna kuning dan terletak paling bawah. Selanjutnya ada substansi sistem saraf pusat. Substansi sistem saraf pusat ini dibagi menjadi dua, yaitu substansi putih dan substansi abu. Substansi putih adalah substansi yang terutama tersusun oleh akson bermielin. Karakteristik utamanya yaitu mengandung akar mielin dan warna putihnya itu berasal dari tingginya kandungan lemak yang ada. Yang kedua ada substansi abu, adalah substansi yang tersusun oleh badan sel saraf. Warna dari substansi abu ini lebih ke pink atau merah muda keabuan. Kenapa merah muda? Karena pada substansi abu itu banyak mengandung kapiler darah. Dan kenapa keabuan? Karena pada substansi abu ini tidak mengandung mielin. Ini merupakan gambar dari substansi. Pada sebelah kanan merupakan substansi pada otak dan sebelah kiri merupakan substansi pada sumsum tulang belakang. Substansi pada otak letaknya lebih dalam dari substansi abu-abu. Jadi pada otak substansi abunya terletak di luar dan di dalamnya adalah substansi putih. Sebelah kiri merupakan substansi sumsum tulang belakang. Sementara itu pada sumsum tulang belakang kebalikannya. Substansi abunya terletak di dalam dan membentuk seperti gambar kupu-kupu. Jadi, substansi abu-abu pada sumsum tulang belakang letaknya di dalam dan dikelilingi oleh substansi berwarna putih. Substansi pada sumsum tulang belakang letaknya di luar ini berkaitan dengan fungsinya loh, di mana sumsum tulang belakang ini menghubungkan antara sistem saraf pusat dengan neuron sensorik dan juga motorik pada sistem saraf tepi. Apakah itu otak? Otak merupakan organ berstruktur lunak yang dilindungi oleh tulang tengkorak. Otak dilindungi oleh cairan cerebrospinal yang berfungsi memberi makan otak dan melindungi otak dari guncangan. Otak dibagi menjadi tiga, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan terdiri atas otak besar, hipotalamus, dan talamus, sedangkan otak belakang terdiri dari otak kecil, jembatan ferol, dan sumsum lanjutan. Bagian dari otak depan yaitu otak besar. Otak besar atau yang kita bisa sebut dengan cerebrum. Otak besar merupakan bagian otak yang terbesar. Lokasinya paling atas di antara bagian otak lainnya. Tersusun atas dua hemisfer, yaitu hemisfer kanan dan kiri.
Otak besar mempunyai fungsi mengumpulkan informasi yang dikirimkan oleh saraf sensorik. Selanjutnya, otak besar mengolah dan memberikan tanggapan atau respon terhadap informasi tersebut. Karena jenis informasi yang dikirim berbeda-beda, maka otot tersebut dibagi menjadi 4 lobus. Ini merupakan gambar hemisfer. Hemisfer kanan berperan sebagai penerima informasi dan mengontrol gerakan sisi kiri tubuh, sedangkan pada hemisfer kiri berperan sebagai penerima informasi dan mengontrol gerakan sisi kanan tubuh. Dan juga ada corpus callosum. Corpus callosum merupakan pita akson tebal yang memungkinkan hemisfer kanan dan kiri berkomunikasi. Selanjutnya ada bagian dari lobus. Yang pertama ada lobus frontal. Lobus frontal pada gambar ditandai dengan bagian yang berwarna biru, sedangkan lobus temporal ditandai dengan bagian yang berwarna hijau. Lobus frontal merupakan lobus yang paling terbesar. Lokasinya berada di bagian dalam dari hemisfer cerebral di bawah tulang frontal tengkorak. Terdiri atas bagian prefrontal, area Broca, korteks somatomotorik, sedangkan lobus temporal merupakan lokasinya berada di bagian bawah tengah korteks. Ia memiliki fungsi memproses informasi sensorik, diterjemahkan menjadi ingatan serta emosi yang bermakna, penerjemahan atau memproses semua suara dan nada. Selanjutnya ada lobus parietal. Lobus parietal ditandai dengan bagian yang berwarna pink atau kemerah mudaan. Lokasinya di bawah tulang parietal dan di belakang lobus frontal. Fungsinya ialah persepsi dan integrasi sensorik, termasuk pengelolaan rasa, pendengaran, penglihatan, sentuhan, dan bau. Lobus parietal menjadi rumah bagi korteks somatosensorik dan penalaran dan juga navigasi. Dan yang terakhir ada lobus oksipital. Lobus oksipital ini ditandai dengan bagian yang berwarna ungu pada gambar. Lokasinya di bawah tulang oksipital, di bawah lobus parietal. Lobus oksipital merupakan lobus yang paling kecil, dan ia menjadi tempat sebagian besar konteks visual otak sehingga memungkinkan kita untuk dapat melihat dan memproses rangsangan dari luar serta menetapkan makna dan mengingatkan proses visual. Menentukan warna dari benda atau objek yang dilihat. Selanjutnya ada diencephalon. Diencephalon ini dibagi menjadi 3, di mana epitalamus, hipotalamus, dan talamus. Diencephalon ini terletak jauh di dalam otak, yaitu di bawah otak besar atau cerebrum. Terdapat hubungan antara sistem saraf dan sistem hormon. Yang pertama, bagian dari diencephalon ada epitalamus. Epitalamus terletak lebih posterior atau belakang dari talamus. Terdiri atas kelenjar pineal, nukleus habenular, dan stria medullaris thalami. Fungsinya menghubungkan sistem limbik dengan bagian otak lainnya. Yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat pengontrol homeostatis tubuh, misalnya termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh. Ada rasa ngantuk, rasa lapar, kesadaran, dan emosi. Serta fungsinya juga mengontrol kerja kelenjar pituitari sehingga sistem saraf dan hormon bisa bekerja sama. Selanjutnya ada talamus. Talamus dibentuk oleh massa berukuran besar sebesar walnut. Talamus berfungsi menerima rangsang dari reseptor, kecuali bau-bauan, dan meneruskannya ke area sensorik. Selanjutnya ada otak tengah. Otak tengah ini menyusun batang otak. Lokasinya berada di antara otak depan dan juga otak belakang. Otak tengah tersusun atas tectum dan tegmentum. Fungsi dari otak tengah ini adalah pemrosesan data visual, memelihara kondisi bangun atau sadar, inisiasi dan kontrol pergerakan rangka, mengkoordinasi refleks visual mata. Selanjutnya ada otak belakang. Otak belakang terdiri dari 3, yaitu otak kecil, jembatan farol, dan sumsum lanjutan. Otak kecil memiliki 2 belahan, yaitu kanan dan kiri. Lapisannya berlipat-lipat.
Ia berfungsi mengatur keseimbangan serta posisi tubuh, mengontrol gerakan mata, dan pembelajaran motorik. Jembatan Farol. Jembatan Farol merupakan pusat pengiriman rangsang ke otak kecil, yang terdiri atas serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kanan dan kiri, serta serabut saraf yang menghubungkan sumsum lanjutan dengan otak besar. Sumsum lanjutan berperan sebagai pengantar rangsang dari sumsum tulang belakang ke otak. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah saraf tipis yang merupakan perpanjangan sistem saraf pusat dari otak dan melengkung. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh selaput meninges. Di antara lapisan dalam dan lapisan tengah terdapat cairan cerebrospinal. Sumsum tulang belakang merupakan lintasan komunikasi dalam saraf. Sumsum tulang belakang menerima informasi yang dibawa oleh neuron dari tubuh dan mengirimnya ke otak. Selanjutnya, melalui neuron motorik, sumsum menerima informasi dari otak dan mengirimnya ke tubuh. Selain itu, sumsum juga berfungsi melakukan respons otomatis atau gerakan refleks. Baik, sekian dari saya, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata yang tidak berkenan di hati.